Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Karisma Putra Widianto. Di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi, yaitu ukuran penyebaran data. Baik, selanjutnya di sini sudah saya tulis untuk materinya, yaitu tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data sendiri memiliki arti, memiliki pengertian, yaitu sebuah ukuran data yang menunjukkan suatu penyebaran dari data tersebut dan rata-ratanya. Dan fungsinya dari ukuran penyebaran data sendiri yaitu untuk mengetahui suatu persebaran dari data tersebut. Ukuran penyebaran data sendiri dibagi menjadi 6 bab, 6 subbab maksudnya. Yaitu untuk yang pertama adalah rank atau kisaran, yang kedua simpangan rata-rata, ketiga variance atau ragam, keempat simpangan baku, kelima koefisiensi variansi, dan yang terakhir adalah angka baku. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan untuk yang bagian rank atau kisaran. Untuk rank atau kisaran sendiri memiliki pengertian, yaitu selisih antara data nilai terbesar dengan data nilai yang terkecil. Untuk rumusnya sendiri adalah R sama dengan X max min X min. R sendiri adalah rank dan X max itu adalah nilai yang paling terbesar dan X min adalah nilai yang paling terkecil. Jadi nanti untuk lebih mudahnya, data yang paling terbesar itu dikurangi dengan data yang paling kecil. Kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini nilai ujian akhir mata kuliah statistika mahasiswa adalah 70, 72, 69, 67, 54, 60, 49, 75, 59, dan 63. Untuk yang pertama, untuk lebih mudahnya, langsung kita cari nilai yang paling besar. Di antara data ini, kita ketahui nilai yang paling besar adalah 75. Dan untuk data yang paling kecil adalah 49. Nah, di sini kan sudah kita ketahui dua data besar dan data kecil. Langsung saja kita masukkan ke rumus. Rumusnya tadi sama ya. R sama dengan X max min X min. X max-nya adalah 75 dan X min-nya adalah 49. 75 min 49 adalah 26. Nah, untuk sebab rank atau materi ini untuk lebih mudahnya itu selisih antara data paling besar dengan data yang paling kecil, dan kalau sudah diketahui tinggal kita kurangkan dan hasilnya adalah itu. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang yang subbabnya simpangan rata-rata. Untuk pengertiannya simpangan rata-rata sendiri adalah suatu jarak antara nilai-nilai data dengan data menuju rata-ratanya. Untuk rumusnya sendiri adalah sigma fi kurung buka xi min x per sigma fi. Jadi maksudnya itu SR ini adalah simpangan rata-rata, sedangkan untuk fi ini adalah frekuensi dari suatu data. Nanti saya jelaskan. Untuk xi-nya ini adalah nilai tengah dalam suatu nilai, dan x ini adalah rata-rata. Baik, langsung saja ke contoh soal ya. Di sini saya buatkan tabel untuk lebih mudahnya dalam menjawab nanti. Di sini ada nilai 51 sampai 55 sampai 56 sampai nilai 90, dan selanjutnya frekuensi. Frekuensinya ada 1, 2 sampai 4. Kelihatan nggak? Dan selanjutnya kita cari xi-nya. Xi ini tadi kan nilai tengah dalam nilai kan. Jadi asalnya dari mana? Ini kan nilainya 53. Asalnya dari nilai 51 sampai 55. Jadi untuk nilai tengahnya adalah 53. 53 kan. Nah, sampai ke bawah 53 sampai 88. Jadi caranya sama, yaitu dengan kita cari nilai tengahnya di antara kayak 56 sampai 60. Nilai tengahnya kan 58. Jadi untuk selanjutnya tetap sama caranya. Untuk selanjutnya kita cari fi kali xi. Jadi gini, diketahui kan frekuensinya adalah satu kan. Itu gini,
contoh aja, 1 dikali XI. XI nya kan adalah 53 dan hasilnya 53. Dan untuk yang bawah itu sama, 58 kita kalikan 2 sama dengan 116. Sampai ke bawah ini caranya tetap sama, yaitu dengan cara kita mengkalikan frekuensi dikalikan ke XI. Jadi nanti hasilnya seperti ini sampai ke bawah. Bisa dipahami. Untuk selanjutnya X itu rata-rata. Caranya gini. FI dikali XI kan caranya gini. Nah, dari kesemua nilai ini kita jumlahkan dan kita ketahui hasilnya yaitu 3600. Langsung kita masukkan ke sini 3600 kan. 3600 per FI. FI-nya tadi kan frekuensi. Dan untuk jumlah dari frekuensi ini adalah 50. Jadi 3600 dibagi 50 hasilnya adalah 72. Dan rata-ratanya kan sudah kita ketahui, langsung saja kita masukkan ke tabel ini. X rata-rata 72 sampai ke bawah. Dan untuk selanjutnya kita cari XI min X. XI nya tadi itu nilai tengah dikurangi rata-rata. Jadi itu nanti ya 53 dikurangi 72 hasilnya 19 min 19 sampai ke bawah. Caranya tetap sama, yaitu ini ya 58 min 72 min sama dengan min 14 sampai ke bawah. Caranya tetap sama. Dan selanjutnya kita cari FI nilai tengah. FI ini kan frekuensi, XI itu nilai tengah dan X rata-rata. Jadi itu saya persingkat aja. Untuk frekuensinya itu kan 1 dikali XI nya 53 dikurangi 72 hasilnya 19 ya. Jadi itu untuk lebih mudahnya kita kurangi dulu XI min X nya, setelah itu kita kalikan. Dan untuk selanjutnya caranya tetap sama dan hasilnya diketahui adalah 322. Dan jika semua sudah diketahui, langsung saja kita masukkan ke rumusnya, yaitu simpangan rata-rata sigma Fi frekuensi, Xi ada nilai tengah, min rata-rata per frekuensi. Dan hasilnya dari ini Fi ini kan 322, kita masukkan 322 per 50. Fi nya dari ini tadi ya, Fi ini tadi ya 50 sama dengan 6,44. Jadi simpangan rata-rata dari tabel ini adalah 6,44. Baik, selanjutnya adalah varians atau ragam. Varians sendiri pengertiannya adalah perbandingan antara jumlah kuadrat antara simpangan-simpangan dengan banyaknya data. Varians sendiri sebenarnya dibagi menjadi dua, varians data tunggal dengan varians data berkelompok. Jadi saya terangkan dulu yang variansi data tunggal. Untuk variansi data tunggal memiliki rumus, yaitu S kuadrat sama dengan sigma kurung buka X min X kurung tutup kuadrat per N. Artinya S kuadrat ini adalah variansi data tunggal, sedangkan X ini adalah suatu data untuk menghitung nanti saya jelaskan. Untuk X ini adalah rata-rata dan N ini banyaknya data. Baik, langsung saja ke contoh soal, yaitu tentukan variansi dari data 7, 8, 6, 4, dan 5. Untuk yang pertama kita cari rata-ratanya dulu. Datanya yaitu 7, 8, 6, 4, 5 kita jumlahkan sama dengan 30 per 5 sama dengan 6. 5 dari mana? 5 itu adalah jumlah ada banyaknya data 5, jadi dibagi 5 sama dengan 6. Sudah kita ketahui rata-ratanya. Selanjutnya langsung saja kita masukkan ke rumusnya. S kuadrat sama dengan sigma X min X rata-rata
kuadrat per n. Langsung kita masukkan. Jadi maksudnya X ini yaitu data ini ya, maksudnya 7 min 6, rata-ratanya tingkat 6 kuadrat. Jadi X ini maksudnya ini, urutannya ini ya, maksudnya itu gimana ya? Anunya data gitu kan, 7 min 6 kuadrat plus 8 min 6 kuadrat plus 6 min 6 kuadrat plus 4 min 6 kuadrat plus 5 min 6 kuadrat. Jadi kita urutkan aja 7, 8, 6, 45, 7, 8, 6, 45 ya. Sudah diketahui kan, 7 min 6 1 kuadrat berarti 1 plus 4 sampai seterusnya, dan jumlahnya adalah 10/5. 5 nya ini banyaknya data ini ya, sama dengan 2. Baik, terus selanjutnya saya akan menerangkan untuk yang varians berkelompok. Untuk varians berkelompok sendiri memiliki rumus, yaitu S kuadrat sampai dengan 1 per n min 1 sigma fi kurung buka xi min x kurung tutup kuadrat sama dengan sigma fi xi kuadrat dikurangi kurung buka sigma fi dikali xi kurung tutup kuadrat per n min 1. Artinya S kuadrat ini adalah varians berkelompok, n ini banyaknya data, fi ini adalah frekuensi dari suatu data nanti, xi ini adalah nilai tengah dari suatu data nanti coba saya jelaskan dulu. X ini adalah rata-rata. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada tabel, hitunglah data di samping. Untuk ada tinggi badan yaitu 121 sampai 125 dengan frekuensi 3, 126 sampai 130 dengan frekuensi 4, 131 sampai 135 dengan frekuensi 3, 136 sampai untuk yang terakhir yaitu 150 dengan frekuensi 3, 2, 4. Baik, untuk langsung saja kita jawab ya. Untuk lebih mudahnya kita buat tabel. Di sini untuk yang pertama kita cari xi-nya. Xi itu adalah nilai tengah dari suatu data. Di sini tertulis 123. 123 dari mana? Kita cari di sini. Di sini ada 121 sampai 125. Untuk nilai tengahnya adalah 123. Langsung saja kita masukkan ke sini. Begitupun untuk selanjutnya tetap sama, yaitu 126 sampai 130 dengan nilai tengahnya adalah 128. Langsung saja kita masukkan. Untuk selanjutnya dengan 133, 138, 143 dan 148. Dan untuk cara mencarinya tetap sama, yaitu dengan cara mencari nilai tengah dari suatu data ini. Untuk yang selanjutnya frekuensi. Frekuensi di sini tertulis dengan angka untuk yang pertama X-nya kan 123 dengan frekuensi 3. Asalnya dari sini. Ini untuk frekuensinya 3, 4, 3, 3, 2, dan 4. Langsung saja kita masukkan semuanya di sini secara urut ya, sesuai untuk yang tabel tadi. Selanjutnya adalah FI dikali XI. Caranya yaitu untuk FI-nya kan di sini 3, XI-nya adalah 123. Jadi kita kalikan 3 dikali 123 dan hasilnya 369. Untuk yang di bawah itu 512. Asalnya 128 dikali 4. Selanjutnya 399, yaitu 133 dikali 3. Selanjutnya 414, asalnya 138 dikalikan 3. Dan selanjutnya 286, asalnya 143 dikalikan 2. Dan yang terakhir adalah 592, asalnya 148 dikalikan 4. Selanjutnya di sini ada FI dikali XI kuadrat. Artinya
itu XI nya ini ya, itu XI nya kuadrat. Jadi dimisalkan 123 kuadrat dikalikan FI nya kan 3, hasilnya 45.387. Selanjutnya untuk XI kuadratnya adalah 128 kuadrat, kita kalikan 4, hasilnya 65.536. Untuk hasilnya tetap sama sampai untuk hasil terakhir adalah 87.616. Dan sudah kita ketahui untuk N-nya kan N-nya 19. 19 dari mana? Dari sini. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 19. Itu untuk N-nya. Dan FI untuk frekuensinya sendiri juga 19. Jadi itu hampir kurang lebih sama. FI dengan N. Tuh, selanjutnya di sini kan ada sigma FI dikali XI. Di sini kan tertulis 2576. Hasilnya dari mana? Dari sini, tabel ini kita jumlahkan semua dan hasil akhirnya adalah 2576. Selanjutnya, FI dikali XI kuadrat sama dengan 349.636. Hasilnya tetap sama, yaitu berasal dari sini. Kita jumlahkan dan hasilnya ada 349.636. Baik, langsung saja kita masukkan ke rumusnya yang ini ya. Untuk rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI kuadrat sama dengan dikurangi kurung tutup sigma kurung buka sigma FI dikali XI kurung tutup kuadrat per N -1. Tadi kan sudah diketahui untuk FI kali XI kuadratnya adalah 349.636. Ini dikurangi 2576 yang ini ya, 2576 per 19. 19 nya ini adalah N ini N 19 per 18. 18 asalnya dari 19 dikurangi 1 sama dengan 18. Sama ya, kan N min 1 sama dengan 19 min 1 sama dengan 18 kuadrat. Untuk hasilnya agak panjang ya, jadi saya tulis agak miring. Jadi 349.636 dikurangi 291,368,42. Jadi ini hasilnya adalah 2576 per 19. Hasilnya ini 291. Kita bagi atau per 18 sama dengan 21.368,42. Kok sama dengan 21,37. Untuk lebih mudahnya kita bulatkan saja. Ini ya. Untuk lebih mudahnya kita bulatkan saja menjadi 21,37. Baik, untuk selanjutnya adalah simpangan baku. Yaitu untuk simpangan baku sendiri memiliki pengertian, yaitu suatu nilai yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data pada sampel dan seberapa dekat titik data ke nilai rata-rata. Untuk simpangan baku sendiri memiliki rumus, yaitu S sama dengan sigma FI kurung buka XI min X kurung tutup kuadrat per N. Artinya S ini adalah simpangan baku, FI ini adalah frekuensi dalam suatu data nanti, untuk XI ini adalah nilai tengah dalam suatu data, dan X adalah rata-rata per N adalah banyaknya data. Baik, untuk contoh soalnya adalah dalam suatu tabel, yaitu di sini ada nilai 63 sampai 67 dengan frekuensi 2 sampai ke bawah ya, 68 sampai 72 dengan frekuensi 3, 73 sampai 77 dengan frekuensi 6, 78 sampai 82 dengan frekuensi 4, 83 sampai 87 dengan frekuensi 4, dan yang terakhir
88 sampai 92 dengan frekuensi 1. Terus selanjutnya kita cari XI atau nilai tengah dalam suatu data. Di sini ada 63 sampai 67 dan untuk nilai tengahnya adalah 65. Dan hasilnya kita masukkan ke tabel ini. 65 ya. Terus selanjutnya 70 yaitu dari 68 sampai 72 untuk nilai tengahnya. 75 yaitu dari 73 sampai 77. 80 yaitu dari 78 sampai 82. Selanjutnya 85 yaitu 83 sampai 87 dan yang terakhir 90 dari nilai 88 sampai 92. Jika semua sudah, selanjutnya kita ke tabel untuk yang FI dikali XI. Untuk selanjutnya FI sendirinya yaitu 2 ini ya. 2 dikalikan XI 65 sama dengan 130. Untuk selanjutnya tetap ya hasilnya untuk caranya sama. Untuk yang selanjutnya FI nya 3, XI nya 70, kita kalikan hasilnya 210. Selanjutnya 450 berasal dari 6 dikalikan 75. Selanjutnya 320 yaitu 4 kita kalikan 80, hasilnya 320. Selanjutnya 340 hasil dari angka 4 kita kalikan angka 85. Dan yang terakhir 90 hasilnya dari frekuensi 1 kita kalikan dengan XI 90, hasilnya 90. Untuk yang selanjutnya tabel XI min X. Jadi untuk tabel ini gini, untuk lebih mudahnya kita cari rata-ratanya dulu. Ini ya untuk rata-ratanya. Untuk rata-rata itu rumusnya adalah sigma FI dikali XI per sigma FI sama dengan 1540 per 20. 1540 dari mana? Hasilnya dari ini. FI dikali XI kan hasilnya ini tadi kita jumlahkan dan hasilnya kita ketahui adalah 1540. Ini ya hasilnya 1540 kita bagi 20 sama dengan 77. 20 dari mana? 20 dari ini ya. Untuk frekuensi kita jumlahkan hasilnya 20. Nah, di sini kan rata-ratanya sudah kita ketahui adalah 77. Langsung kita lanjutkan untuk yang ke tabel XI min X. Jadi untuk yang pertama ini XI kan 65, kita kurangi dengan X atau rata-ratanya kan 77. Jadi untuk ini 65 kita kurangi 77, hasilnya min 12. Untuk kelanjutannya tetap sama, yaitu untuk X nya 70 dikurangi 77, hasilnya adalah min 7. Selanjutnya 75 kita kurangi min 77, hasilnya min 2. Selanjutnya 80 dikurangi 77, hasilnya 3. Selanjutnya 85 dikurangi 77 sama dengan 8. Dan yang terakhir angka 90 kita kurangi dengan 77, hasilnya 13. Oke. Untuk yang tabel terakhir yaitu FI kurung buka XI min X kurung tutup per 2. Ini artinya untuk FI nya kan 2, frekuensinya 2. XI min X ini tadi kan min 12 langsung kita kuadratkan menjadi 144. Jadi di kurung buka kurung tutup ini hasilnya ini langsung kita kasih kelipatan 2, dikasih dalam arti itu kuadrat, jadi langsung kita kalikan aja. Jadi semisal ini kan XI min X nya kan 7, untuk langsung kita kalikan jadi untuk kita kuadratkan aja. 7 kali 7 sama dengan 49 gitu. 49 kita kalikan 3 sama dengan 147. Untuk kelanjutannya tetap sama, yaitu FI nya kan 6 ini dikalikan
ini ya min 2, 2 kali 2 4, 6 kali 4 sama dengan 24. Selanjutnya 4, ini 4 dikalikan 3, 3 kuadrat 9, 9 kali 4 sama dengan 36. Selanjutnya 4 ini kita kalikan 8 kuadrat, ini ya, 64 kali 4 sama dengan 256. Selanjutnya 1, frekuensi 1 dikali xi min x 13, 13 kuadrat sama dengan 169, dikali 1 sama dengan 169. Oke, jika semua sudah diketahui, langsung kita jumlahkan dan hasilnya adalah 920. Baik, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. S sama dengan simpangan baku, yaitu Fi kurung buka xi min x kurung tutup kuadrat per n. Dan kan sudah kita ketahui untuk jumlahnya tadi kan 920. Baik, langsung saja 920 per 20, n nya 20 ya di sini, per 20 sama dengan 46. Jadi untuk lebih mudahnya kita kerjakan dengan cara membuat tabel dulu. Membuat tabel seperti ini untuk lebih mudahnya. Jika semua sudah diketahui, langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Baik, untuk selanjutnya adalah untuk subbab koefisiensi variasi. Koefisiensi variasi sendiri memiliki pengertian, yaitu sebuah angka perbandingan antara nilai simpangan baku dengan nilai rata-ratanya. Untuk koefisiensi variasi sendiri memiliki rumus, yaitu S per X sama dengan 100%. Artinya, KV ini adalah koefisiensi variansi, S adalah simpangan baku, dan X adalah rata-rata. Baik, langsung saja kita ke contoh soalnya. Nilai rata-rata akuntansi kelas A adalah 80 dengan simpangan baku 4,5. Sedangkan untuk yang kelas B adalah 70 untuk nilainya dengan simpangan bakunya adalah 5,2. Maka berapa nilai koefisiensi variansi kedua kelas tersebut? Baik, langsung saja untuk jawab. Yang pertama adalah kelas A. Diketahui untuk simpangannya adalah 4,5, sedangkan untuk rata-ratanya adalah 80. 4,5 ini adalah ini ya, dengan simpangan baku 4,5. Untuk X-nya 80, yaitu ini nilainya. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya, yaitu KV S per X sama dengan 100%, yaitu 4,5 dibagi 80 dikali 100%. 4,5 dibagi 80 itu sama saja dengan 0,05625 dikali 100% sama dengan 5,6%. Untuk yang kelas B, S-nya adalah 5,2. 5,2 ini untuk simpangan bakunya. X-nya sama dengan 70. 70 ini. Kita masukkan ke rumusnya. KV sama dengan 5,2 dibagi 70 dikali 100%. 5,2 dibagi 70 itu sama saja dengan 0,0742 kita kalikan 100 sama dengan 7,4%. Baik, untuk yang terakhir adalah angka baku. Angka baku memiliki pengertian, yaitu nilai standar yang menentukan apakah suatu nilai menjadi lebih baik atau lebih buruk. Untuk angka baku sendiri memiliki rumus, yaitu Z sama dengan kurung buka XI min X kurung tutup per S atau ST titik dV. Artinya, Z ini adalah angka baku, sedangkan XI ini adalah nilai suatu data atau variabel, X ini rata-rata, dan S atau ST titik dV ini adalah simpangan baku. Baik, kita masuk ke contoh soal untuk materi tentang angka baku, yaitu Didi memperoleh nilai 80 dalam ujian agama dengan rata-ratanya adalah 70, dan untuk simpangan bakunya adalah 8.
Sedangkan untuk pelajaran matematika, Didi memperoleh nilai 90 dengan rata-ratanya adalah 80. Dan untuk simpangan bakunya adalah 13. Dari data tersebut tampak nilai matematika Didi itu lebih baik. Tetapi perbandingan keduanya nilai tersebut tidak dapat digunakan untuk menilai mana nilai yang lebih baik. Dan dari kasus ini kita diharuskan untuk mencari angka bakunya. Baik, langsung saja ke jawab ya. Untuk yang pertama, kita cari nilai agamanya dulu. Di sini saya permudah, saya misalkan untuk X aja. X. Nilai agama X sama dengan 80. Nilai X rata-rata sama dengan 70. Langsung saja kita masukkan ke rumus. Oh ya, simpangannya adalah 8. Untuk rumusnya, Z sama dengan 80 min 70 per 8 sama dengan 1,25. Untuk nilai matematikanya itu 90, nilai X rata-ratanya adalah 80, simpangannya 13. Kita masukkan ke rumus, yaitu Z sama dengan 90 min 80 per 13 sama dengan 0,77. Jadi kesimpulannya, nilai agama itu lebih menyimpang ke angka 1,25, sedangkan untuk nilai matematika lebih menyimpang ke angka 0,77. Jadi untuk kesimpulannya, nilai agama itu lebih baik daripada nilai matematika, nilainya Didi. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.